Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guru-guru hebat? Kembali lagi bersama saya Soimatul Mas'ula. Pada video kali ini masih di pelatihan mandiri, yaitu pada topik kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar modul 1 dan juga modul 2. Dan pada video kali ini kita ke modul 3, kenaikan kelas dan kelulusan. Terdapat 2 materi. Yang pertama, kenaikan kelas pada kurikulum merdeka. Dan yang kedua, kelulusan pada kurikulum merdeka. Kita ke materi pertama, yaitu kenaikan kelas pada kurikulum merdeka. Setelah menonton video materi, kita ke latihan pemahaman. Terdapat 3 soal. Soal pertama, kriteria kenaikan kelas ditentukan oleh, yaitu keputusan rapat Dewan Guru. Klik jawab dan lanjut. Soal 2, tindak lanjut yang perlu diambil pendidik saat ada peserta didik yang tidak dapat mencapai tujuan pembelajaran, antara lain adalah jawabannya yaitu memberikan perlakuan khusus, misalnya strategi belajar lain atau tambahan waktu. Klik jawab dan lanjut. Soal 3, kenaikan kelas pada 2 fase yang berbeda dapat dilakukan dengan, yaitu jawabannya adalah mempertimbangkan kebutuhan belajar peserta didik. Klik jawab dan lanjut. Kembali ke materi, kemudian isi cerita reflektif. Terdapat soal, apa yang menjadi pertimbangan ibu dan bapak dalam menentukan kenaikan kelas selama ini? Jawabannya adalah yang menjadi pertimbangan saya dalam menentukan kenaikan kelas selama ini adalah terpenuhinya kriteria kenaikan kelas yang ditetapkan oleh masing-masing sekolah yang berpedoman pada peraturan yang ada. Kemudian, laporan kemajuan belajar atau penilaian yang menggambarkan pencapaian peserta didik dalam 1 tahun, tingkat kehadiran peserta didik, laporan kegiatan ekstrakurikuler atau prestasi atau penghargaan peserta didik, dan yang terakhir, laporan penilaian penugasan dalam bentuk proyek, baik mandiri atau kelompok. Kemudian klik simpan. Selanjutnya ke materi kedua, yaitu kelulusan pada kurikulum merdeka. Setelah melihat video materi, kita ke latihan pemahaman. Terdapat 1 soal, pada kurikulum merdeka, siapa yang berhak menentukan kelulusan peserta didik? Yaitu adalah satuan pendidikan. Klik jawab dan lanjut. Kembali ke materi. Setelah itu, isi cerita reflektif. Terdapat pertanyaan, apa yang menjadi pertimbangan ibu dan bapak dalam menentukan kelulusan selama ini? Jawabannya adalah, yang menjadi pertimbangan saya dalam menentukan kelulusan selama ini adalah laporan penilaian di semua mata pelajaran, ekstrakurikuler, serta prestasi lainnya, lalu laporan penilaian sumatif semester 1 dan 2 yang diselenggarakan oleh sekolah, kemudian yang terakhir laporan hasil belajar peserta didik yaitu kelas 5 dan juga kelas 6. Kemudian klik simpan. Setelah mengerjakan kedua materi, langsung kerjakan post-test. Mulai kerjakan post-test. Terdapat 5 soal. Soal pertama, berikut ini yang bukan merupakan bentuk asesmen sumatif yang dapat diselenggarakan oleh satuan pendidikan adalah, jawabannya adalah D, rubrik.
Soal kedua, dalam memutuskan kelulusan peserta didik di jenjang SMP, pendidik menentukan kelulusan dengan yaitu mempertimbangkan laporan hasil belajar kelas 7, 8, dan 9. Selanjutnya, soal ketiga, mempertimbangkan besarnya dampak dari keputusan tidak naik kelas, maka pendidik perlu melakukan langkah-langkah antisipasi sepanjang proses pembelajaran. Misalnya, yaitu mendorong refleksi dan umpan balik untuk membantu peserta didik yang mengalami ketertinggalan. Selanjutnya, soal 4, pihak yang perlu dilibatkan dalam memutuskan kenaikan kelas adalah yaitu pendidik, peserta didik, orang tua, dan satuan pendidikan. Jawabannya yang C. Selanjutnya, soal kelima, informasi yang diperlukan agar para pendidik bisa memetakan masalah dan membuat keputusan yang tepat terkait kenaikan kelas adalah jawabannya hambatan belajar yang dialami peserta didik dan latar belakangnya. Jawabannya adalah yang A. Kemudian cek ulang jawaban, lalu klik kumpulkan. Bapak Ibu guru hebat, itu tadi video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe videonya agar tidak ketinggalan info terbaru dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.